sama Ismail, ya, ini usianya kurang lebih misalnya nih, umur 40 tahun deh. Ya, Ismailnya umurnya kurang lebih umur 14 tahun. Abraham waktu lahiran Ismail kira-kira umurnya 80 sampai 90 tahun loh. Ya, 90 tahun malah ya. Ismail karena 90 tahun ya. Dia disuruh jalan 1400 km. Jalan. Tadi bilangnya atau naik onta lah. Naik onta 1400 km loh. 1400 km ini ya dari Jakarta ke Bali. Jakarta ke Bali supaya Anda kebayang ya. Wah, 1100 km malah Jakarta Bali tuh. Hah, Anda bayangkan dari Jakarta ke Bali ya, dia naik onta saudara. Ini bukan di Pulau Jawa yang banyak pohonnya, ini padang pasir saudara. Ya, naik onta loh, bukan naik Harley Davidson loh saudara. Ya, apa yang terjadi saudara? Saya bilang sama orang ini kan si orang Syria kemarin ngomong ini yang bangun Ka'bah itu adalah Abraham. Terus saya bilang tak kasih begini, bayangin nggak apa yang terjadi dengan Abraham umur 90 tahun, ya, lalu dia pergi ke Mekah dari Beersheba, ya, 1400 km naik onta. Saya bilang hernia bro, tahu hernia, turun bro. Kadang-kadang otaknya orang Islam ini nggak dipakai ya. 2 kali lagi katanya kan, turun bro, ya, hernia. Halo, salam Pak Paul. Shalom, Bik Ambon. Iya Pak. Ya Pak, saya mau komen Pak ya mengenai ini Pak, narasi-narasi Muslim Pak ya. Bisa itu nggak Pak ditampilkan Pak ya banjir Pak, banjir di Ka'bah tuh Pak ya. Sebentar. 1944. Caranya gimana nih? Di Google banyak Pak. Jadi narasi bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Abraham Pak ya. Bersama dengan anaknya Ismail tuh Pak. Nggak tahu tahun berapa, tapi yang pasti dibilang ini Abraham itu Ibrahim Pak ya, berjalan dari tanah Israel menuju ke daerah Arab itu Madinah Pak ya. Jadi itu yang mereka sebagai narasi mereka bahwa Ka'bah itu sebagai ini mereka arah kiblat mereka seperti itu Pak ya. Itu Pak, jadi kan mereka sebenarnya kan hanya membangun narasi Pak ya, tidak ada arkeologi Pak yang mendukung pernyataan mereka gitu. Bahkan Ibrahim itu kan Abraham kan kisahnya itu kan mungkin sebelum ini Pak ya, Musa Pak ya. Ya. Itu berarti kan dari mana mereka bisa membangun narasi seperti itu Pak ya. Jadi bahkan mereka juga mencampur adukan cerita bahwa Ismail adalah leluhur orang Arab seperti itu Pak ya. Padahal Arab itu kan juga bangsa yang tidak tetap Pak, dia berpindah-pindah Nomaden. lokasi dari suatu nomaden ya. Mencari di mana ada sumber air, disitulah mereka tinggal situ Pak. Jadi ya itulah yang sering mereka bangun narasi seperti itu Pak. Dan juga tidak lama kan tahun 2015 tuh Pak ya, ada tragedi yang sangat besar sekali tuh Pak di Mina Pak. Yang tragedi yang ribuan orang meninggal tuh Pak ya. Di jembatan Mina tuh Pak ya. Ya itu juga kalau tidak salah itu korbannya sampai 2.400 tuh Pak yang meninggal itu Pak. Itu juga kita tidak tahu itu bagaimana pertanggungjawaban Pak ya, mungkin dari pemerintahan di sana di Arab Saudi gitu, bagaimana mereka melakukan mungkin kepada keluarga korban yang bersangkutan gitu ya.
yang Itu sudah kan yang terjadi. kalau yang haji itu kan yang tragedi Mina itu yang berapa ribu untuk meninggal ya. Yang Iya, kedua itu yang juga bisa. keren-kerennya itu jatuh di Mekah di Ka'bah itu loh. Betul Pak. Itu Kerennya jatuh itu kan berapa ratus berapa puluh orang mati itu kan. betul Pak. Itu juga masih gambarnya banyak tuh di Google Pak. Masih bisa Hmm. diakses tuh Hmm. Pak ya. Jadi mungkin eh, semakin banyak mereka melakukan framing terhadap iman kekristenan, semakin mudah Tapi kita. ini kita kembali tadi ya, Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Ya, Ka'bah dibangun oleh Ibrahim, ya. Nah, kita lihat gini ya. Lihat, Ka'bah Ibrahim kan tinggalnya ada di apa namanya? Di Beersheba kan? Betul nggak? Kita lihat ya, Beersheba. Beersheba to Mekah. Berapa kilometer? 1397 kilometer ya. Ya kan? Beersheba ke Mekah. 1.400 ya kilometer. Kita lihat ya. Lihat. Dari Beersheba ke Mekah 1.400 kilometer. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari Beersheba ke Paran. Ya. Ke Petra ya, Petra Jordania. Petra Jordania. 360 kilo ya. 360 kilo. Beersheba ke Paran. 350 kilo. Ya. Zamannya Hagar saja, Hagar dan Ismail, ya dari Beersheba ke Paran. Ini di tengah jalan udah mau mati, udah sekarat. Ya. Nah, apalagi dari Beersheba ke Mekah yang jaraknya 1.400 km. Hagar sama Ismail, ya, ini usianya kurang lebih misalnya nih, umur 40 tahun deh. Ya, Ismailnya umurnya kurang lebih umur 14 tahun. Abraham, waktu lahiran Ismail, kira-kira umurnya 80 sampai 90 tahun loh. Ya, 90 tahun malah ya. Ismail 90 tahun ya. Dia disuruh jalan 1.400 km. Jalan, tadi bilangnya. Atau naik onta lah. Naik onta 1.400 km loh. 1.400 km ini ya dari Jakarta ke Bali. Jakarta ke Bali supaya Anda kebayang ya. Jakarta ke Bali. Ya. Jakarta ke Bali. Wah, 1.100 km malah Jakarta Bali tuh. Nah, Anda bayangkan dari Jakarta ke Bali, ya, dia naik onta, saudara. Ini bukan di Pulau Jawa yang banyak pohonnya, ini padang pasir, saudara. Ya, naik onta loh, bukan naik Harley Davidson loh, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara? Saya bilang sama orang ini kan si orang Syria kemarin ngomong, ini yang bangun Ka'bah itu adalah Abraham.
Terus saya bilang, tak kasih begini. Kau bayangin nggak apa yang terjadi dengan Abraham umur 90 tahun, ya. Lalu dia pergi ke Mekah dari Beersheba, ya, 1.400 kilometer, naik onta. Saya bilang, hernia bro, tahu hernia, turun bro. Enggak, kadang-kadang otaknya orang Islam ini nggak dipakai ya. 2 kali lagi katanya kan, turun bro, ya, hernia. Ngeri ya? Nah itu tadi ya, makanya otak dipakai. Otak itu harus dipakai saudara ya. Menarik ya. Terakhir apalagi? Pak Paul, ini Ya. yang mengenai Abraham ini, kalau kita lihat kan, kalau dulu orang berjalan itu Pak, nggak mungkin cuma dia sendiri, dia pasti bawa rombongannya. Nah apalagi? Anaknya, Bisa puluhan tahun. Iya, Nah ini bawa rombongannya. contoh itu- lagi kalau bawa rombongan misalnya kan. Ah. Abraham jalan dari Baghdad, ya kan? Abraham pergi dari sini saja. Mana nih? Dari sini ya sampai ke pertama kan sampai ke ini kan, sampai ke seberang Efrat kan, Yerusalem kan. Nah, dari Kuwait, nah tadi salah nih. Kok Yerusalem apa namanya? Salah ya, ntar ya. Dari Baghdad ke Yerusalem deh ya, atau Baghdad ke Beersheba deh. Baghdad ke Beersheba. Dulu sih belum ada kan apa Baghdad, Beersheba to Baghdad. Ya, 1.000 kilo loh saudara. Lebih dekat ya, lebih dekat daripada ke Mekah, 1.500 kilo. Itu aja butuh waktu 20 tahun loh. Ya kan? Dari umur 70 sampai 90 tahun kan? Kenapa? Jalannya rombongan pelan-pelan ngerayap. Artinya apa? Artinya cerita Abraham pergi ke Mekah itu adalah isapan, ya kan? Isapan jempol itu maksudnya. Ya, ngerti ya? Nah, jadi itulah yang terjadi. Anda bayangin masalah jarak ini, kita baru cerita jarak nih, belum cerita histori loh. Kita baru cerita jarak loh, belum cerita geografi. Artinya Mekah itu baru ada kota bernama Mekah itu tahun 800. Ya. Sebelum tahun 800 tidak pernah ada kota bernama Mekah. Arkeologi manuskrip apapun mencatat pertama kali ada kota Mekah itu tahun 800. Ya, dalam Quranik geografik itu ya. Jadi sebelum Muhammad itu backgroundnya di mana? Di Petra Yordania. Semua cerita tentang Muhammad itu yang di Al-Quran itu backgroundnya adalah Petra Yordania dan Madinah. Ya, bukan Mekah. Lucu ya. Itulah faktanya. Serem ya. Ini lagi Pak Paul, kalau dari Abraham dari Baghdad ke Sheba itu kan masih banyak oasis dan masih banyak sumber air Pak, secara Ya, geografis. betul. Tapi kalau ke selatan, setahu saya itu pernah dibahas sama Dan Gibson juga, itu nggak ada sumber air Pak Paul. Nggak ada. Nggak ada oasisnya. Kalau Nggak ada. dia jalan dari Baghdad, ya, ini tadi ya. Kalau Abraham jalan dari sini, ya dari Baghdad ini, mana? Dia jalan kemari. Ini adalah daerah yang coba lihat ya, daerah yang banyak pemukimannya. Tetapi kalau kita pakai dari sini kemari, ini nggak ada. Bahaya sekali. Itu jalur bahaya, ya.
Nah itu jadi apa ya namanya ya? Memang itu bodoh kok dipelihara gitu ya. Bodoh dipelihara. Jalur perdagangan ini ya, ketika ada ratu dari negeri Seba ya, ratu Seba itu sini Seba, kerajaan Seba. Dia di sini naik perahu dia. Baru turun di sini. Ya, naik kapal. Ratu Seba itu. Ya. Itu 1000 tahun setelah Abraham loh. 1000 tahun, 1 milenium loh. Setelah Abraham, Anda bayangin. 1000 tahun setelah Abraham. Seba itu naik kapal ke sana. Karena ini masih bahaya di sini. Ini masih gersang, belum ada orangnya. Mekah yang pertama kali itu ada Medina, daerah orang Midian, karena ini daerahnya orang Midian ya kan, daerahnya Yitro itu kan. Lalu ada Madinah di situ. Udah mentok, Madinah aja masih baru kemah-kemah, ya kan. Udah gersang setelah itu. Madinah kemudian masih oke, tapi di bawahnya Madinah udah nggak ada. Ya. Oke, kita harus sudahin karena sudah kurang 20 menit. Sebentar ya, saya lagi mau cerita satu lagi, ada yang lupa tadi ya. Ini ya, saudara ya. Jadi saudara, sebenarnya kultur ya, kita balik lagi tentang kultur dan tradisi. Ketika Anda memeluk Islam, Anda otakmu sedang dibawa ke 4000 tahun yang lalu, saudara. Makanya, ya, di negara Islam itu Anda nggak bisa maju. Otakmu itu dikerdilkan. Sementara peradaban itu makin maju, saudara. Ya, peradaban makin maju. Orang, ya, pertama kali orang itu mengerti dengan katanya sosial. Wah, orang senang, wah, bereforia dengan kata sosial. Tahu ya, lalu mereka menjadi sosialisme. Lalu disesatkan. Tapi dengan kata sosial, artinya pemegang kekuasaan bukan pemerintah lagi. Harus ada keadilan, harus ada perhatian kepada rakyat. Ya, itulah sosial. Ini teologi sosial. Zaman itu kebangkitan, dan itu diawali dari teologi ya. Kebangkitan sosialisme itu diawali dari kebangkitan teologi yang mengkritik pemerintah, pendeta-pendeta yang kritik pemerintah, romo-romo yang kritik pemerintah. Lalu setelah itu berhasil, orang-orang meninggalkan gereja, jadilah sosialisme. Ya kan? Diambil, diadopsi sama Stalin CS ya. Lenin, Stalin semua. Lalu di situ kebangkitlah namanya liberal. Ya, jangan diatur-atur begini begitu. Kita harus ada kemerdekaan satu sama lain. Ya, ini juga dimulai dari ini ya, bangkit liberal juga, saudara. Ya, yang menghendaki kebebasan, jangan dikekang. Nggak ada tabu, nggak ada apa, nggak boleh. Kalau nggak kita nggak bisa maju. Lalu kemudian meninggalkan Yesusnya, jadilah liberalisme. Yesusnya ditinggal. Iya kan? Lalu bangkitlah humanis. Orang-orang yang humanis. Siapa yang permulai? Gereja juga. Ya, gerakan charity itu semua dari gereja, saudara. Ya, di abad ke-20 ini, teologi oikumenis itu menghasilkan gerakan humanis, saudara. Ya, di abad ke-19, akhir abad 19, dan masuk abad 20 itu mulai bangkitnya humanis-humanis ini. Lalu mereka bilang, oh Yesusnya nggak perlu lagi. Jadilah mereka humanisme. Kan begitu kan? Nah, lalu Islam hari ini abad ke-20, ayo kita kembali ke zaman Babel kuno. Zaman
4.000 tahun yang lalu. Sementara orang berpikir sudah semakin maju, saudara. Yang salah bukan sosialnya, tetapi sosialismenya. Yang salah bukan liberalnya, tapi ismenya. Yang salah bukan humanisnya, tapi ismenya. Ya, tapi Islam bilang salah semua, yang benar adalah agama barbar jahiliyah 4.000 tahun yang lalu, agamanya Namrud yang dianut oleh Muhammad. Muhammad itu menganut agamanya Namrud ya saudara ya, penyembah bulan sabit. Ya, agama itu Muhammad itu penganut agama Namrud. Tauhid lo ya. Namrud ini adalah tauhid ya, monoteisme loh. Ya, penyembah dewa sabit. Ya. Penyembah dewa bulan sabit, saudara. Nah, kita dibawa ke sini, saudara. Ya. Lalu mereka membingung dengan agamanya apa? Tuhan El Shaddai dengan dewa bulan sabit, saudara. Mereka bingung. Nah, itulah masalahnya. Oke.